mereka masih belum banyak yang menggunakan predictive analytics, dan ini yang sebenarnya data science lebih sering dipakai saat ini, lebih untuk what is going to happen in the future, what will happen in the future. Hello everyone, kembali lagi bersama Fanuel Aquila. Setelah kemarin yang nge-host adalah Nayoko dan Maggie, nah sekarang gantian. Halo Fanuel. Hai. Kita bersama Nayoko dan Maggie lagi di Data Talks episode Tiga. Hari ini kita akan bahas tentang why do companies need to implement data science. Nah sekarang kita pengen ngobrolin nih, kenapa sih companies itu butuh data science. Mungkin sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, kita mau nanya dulu. Sebenarnya data science udah cukup lazim belum sih dipakai sama companies di seluruh dunia? Sangat lazim, karena data tuh kan ada di mana-mana sekarang. Cuman ya masalahnya itu aja, datanya belum diproses, belum digunakan secara maksimal. Jadi banyak yang memang ada beberapa company yang sudah menggunakan, tapi katanya nggak, they don't use the term data science. Jadi ya mungkin mereka bilangnya kayak traditional statistics and things like that ya. Tapi metodenya aja berbeda kan. Mereka memakai metode tradisional, lebih ke traditional statistik, bagaimana caranya melihat data-data yang ke belakang, lebih melihat descriptive analytics ya. Jadi how to describe what has happened in the past, diagnostic, jadi apa yang telah kenapa itu terjadi misalnya. Tapi mereka masih belum banyak yang menggunakan predictive analytics, dan ini yang sebenarnya data science lebih sering dipakai saat ini, lebih untuk what is going to happen in the future, what will happen in the future. Karena kalau tadi Mas Fanuel bilang di seluruh dunia ya. Kalau seluruh dunia sih udah lazim sangat digunakan. Tapi kalau di Indonesia sendiri justru penerapan data science itu tidak terlalu banyak perusahaan yang menggunakan term data science. Seperti yang dibilang oleh Mas Nayoko, mereka masih menggunakan statistik sederhana ya. Oh, wait, dengar. Just to correct. Jadi sebenarnya di dunia sendiri itu juga masih, ini new field basically kan. New field, okay. Jadi ini masih new field, dan ini baru kayak 3 tahun 4 tahun terakhir itu baru benar-benar data science sangat take off ya. Tapi memang sudah ada company-company besar di dunia yang sudah menggunakannya maksudnya. Sudah. Jadi sudah dimulai tapi belum semua orang gitu semua ya. Orang belum ya. semua orang pakai. Ya, dan di Indonesia sendiri memang kalau bisa dibilang compare to the rest of the world, kita juga baru mulai. Betul. Ya. Kita bisa dibilang lagging atau on the same speed atau? I think we're not too far behind dari Singapura. Oh, to be honest. That's cool. Yeah, we're maybe only a few years, 3 years. Kalau bisa dibilang 2-3 years away dari Singapura, masih bisa dibilang begitu. Soalnya ya itu, kita juga realize early. That's the good thing. Presiden kita Jokowi juga realize kayak Industry 4.0 is happening. Jadi dia juga nggak mau ketinggalan, which is good thing. I see. Right now. Okay, that's a good sign ya. Kita biasanya kita ketinggalan lumayan jauh ya kalau urusan teknologi. This time we are catching up. Mungkin kalau kita compare sama China sama US, memang ketinggalannya lumayan jauh. Tapi kalau kita compare dengan neighbor kita di ASEAN, masih oke lah dengan Singapura. Malah kita mungkin lebih ke depan daripada beberapa neighbor kita yang lain. Kan biasanya kita sering banding-bandingin sama Malaysia ya. Gimana kalau sama Malaysia? Kayaknya kalau sama Malaysia mereka juga baru mulai sih. Jadi on par lah. On par ya. Oke, kita kan kalau sepak bola, futsal, kita kan selalu bersaing. Saudara serumpun ya. Saudara serumpun. Oke. Nah, tadi penasaran nih sama istilah descriptive analysis sama predictive analysis. Boleh nggak Mas jelasin singkat, terus contohnya tuh gimana sih? Mungkin biar yang baru dengar. Jadi mungkin yang belum jelas. Jadi bisa dibilang kalau di data science tuh outputnya itu ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita describing atau memperjelas apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu descriptive analytics. Terus diagnostic analytics adalah mengetahui kenapa, the why, kenapa itu terjadi, ya kan.
itu juga masih data-data yang from present to past lah, apa yang telah terjadi gitu. Nah, yang kalau ngomongin tentang machine learning atau predictive, itu kita ngomongin predictive analytics, which is apa yang akan terjadi, what will happen in the future. Itu salah satu outputnya juga dari yang 4 itu output nomor 3 Nomor misalnya. 3, oke. Nah, yang final yang biasanya orang ngomongin tentang artificial intelligence, AI, robot dan lain-lain, itu biasanya yang lebih ngomongin ke prescriptive analytics, which is how do you make that happen? How do you make the things that's gonna happen basically? Jadi seperti misalnya AI itu bisa memberikan contohnya rekomendasi. Jadi misalnya udah tahu nih, customer B di website saya suka membeli barang-barang kursi misalnya. Nah, dia kalau gitu memberikan rekomendasi ke customer tersebut tentang ada kursi-kursi baru nih yang keren, misalnya yang sekarang ada diskon juga saat ini. System of recommendation itu salah satunya contohnya. Itu yang preskriptif. Ya, preskriptif itu salah satu contohnya. Ya. Jadi tadi deskriptif menjelaskan masa lalu apa, menjawab apanya, terus diagnostik menjelaskan kenapanya. Terus yang ketiga prediktif itu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang terakhir preskriptif itu memberi prescription, kan resep ya, dia memberi rekomendasi. Atau misalnya salah satu contoh yang mungkin lebih tepat lagi adalah misalnya saya sebagai company, saya biasanya punya orang-orang business analyst gitu yang memberikan dari knowledge yang sudah saya dapat dari data science ini. Jadi yang sudah pernah di-diagnose, di-describe dan di-predict misalnya, dia bisa memberikan insight-nya lebih dalam lagi supaya saya bisa membuat action yang tepat. Jadi decision di value chain-nya itu, decision-nya itu bisa di-automate jadinya. Supaya AI bisa memberikan beberapa rekomendasi supaya saya sebagai decision maker bisa memberikan decision yang tepat untuk membuat suatu action. Itu adalah level apa ya, tertinggi gitu. Tertinggi yang AI-nya ya. Kalau kita dari bisa kalau sekarang itu mungkin kebanyakan di Indonesia dari sisi company masih belum nyampe ke sono kebanyakan ya. Mungkin salah satunya yang sudah mulai Gojek mungkin salah satunya untuk decision yang simple, yang repetitif itu dia bisa pakai AI. Tapi kalau mungkin yang kompleks mungkin masih baru mulai juga saat ini untuk di-develop ya. Oke, that's cool. Nah, kalau misalkan dia bisa melakukan hal secanggih ini, kembali lagi pertanyaannya, tadi di dunia juga masih baru-baru ini juga kan ke arah data science itu kan. Kalau boleh tahu udah berapa persen nggak sih, apakah ada data udah berapa persen sih company di dunia yang udah implement data science? Maybe I don't know. Yang ada datanya gimana? Ya mungkin kalau dari data yang kita lihat ya, ini juga dapat dari Morningstar. Basically yang kita lihat adalah ada data ngomongin tentang data science executives ya. Jadi leader di data science itu trennya seperti apa. Jadi tahun 2012 itu baru 12% of large company di seluruh dunia memiliki leaders in data science, right? Or executive atau kayak semacam chief data officer gitu kan. Tapi tahun 2017 kemarin ini udah naik angkanya jadi 56%. Wow, terus setengahnya tahun 2018 tahun ini 63% dan projected tahun 2019 sekitar 90% of large company akan memiliki posisi data science executive atau chief data officer. And dari semua itu kebanyakan 45% dari semua itu bakal nyari value creation. Jadi maksudnya revenue generation dan lain-lainnya. Sisanya mungkin 28% lebih ke nyari gimana caranya kita bisa become more efficient, lebih cost saving. Terus sisanya lagi yang 27% lebih kayak how do we mitigate risk gitu. So priority-nya nomor satu value creation. Mencari suatu revenue di data-data yang kita ada yang tadinya kita
mungkin not realize karena datanya sangat granular. Granular tuh terlalu kecil sekali sampai nggak bisa dinotice dengan human mind gitu kan. Insight-insightnya yang tersebut. Nah, biasanya yang data-data granular itu yang memerlukan data science karena datanya there's a lot of insight yang bisa di unlock jadinya di situ. Contoh yang industri yang make itu apa ya, Mas? Jadi mungkin bisa dilihat dari credit risk scoring ya. Biasanya kalau credit risk scoring kalau pakai traditional statistics mungkin kita bisa ada beberapa yang kita nggak bisa lihat gitu kan dari sisi risk of an individual. Kita mungkin lihat oke, orang ini kayaknya not credit worthy gitu kan. Misalnya orang ini kasih contoh profilnya adalah 20 orang yang umurnya 25 tahun punya master degree ya kan. Come from a rich family, terus dia tuh employee di fashion industry misalnya. Tapi pas dia apply melewati traditional statistics will determine gitu kira-kira pakai suatu equation mungkin linear, quadratic, logarithmic, tapi mereka nggak bisa mendapatkan data-data ekstra yang granular yang biasanya nggak bisa di-identify oleh traditional statistician tersebut. Akhirnya mortgage yang let's say dia membuat suatu mortgage application akhirnya bisa nggak di-approve dengan metode lama ini. Nah, soalnya dilihat ini kayaknya baru graduate nih, kayaknya masih belum terlalu hijau, masih terlalu hijau kan. Masih belum terlalu banyak masih gemes ya. masih belum masih risky lah kalau dia mau mortgage, kayaknya dia bisa default nih ceritanya. Tapi kalau kita pakai machine learning, mereka tuh bisa melihat kalau klien ini sebenarnya low risk client sebenarnya. Sampai mortgage-nya di-approve akhirnya daripada it's very different outcome akhirnya kan in this case. Jadi algoritmnya itu bisa melihat all the tiny spots atau spiders that they run through the data and they can spot patterns yang tadinya nggak bisa di-spot oleh traditional statistician gitu. Jadi kalau boleh di sum up yang tadi salah satu industri yang menggunakan ini adalah financial definitely menggunakan untuk credit scoring ya. Jadi itu salah satunya. I mean there are many applications sih sebenarnya. Financial definitely satu, telco juga another one, and energy sector juga sangat sering. Energy sector buat eksplorasi biasanya. Salah satunya eksplorasi atau misalnya mempredik suatu kalau di oil and gas tuh ada yang namanya lift kan. Jadi lift tuh jadi seberapa banyak yang mereka dari oilnya itu bisa diekstrak dari ground, ya kan, secara optimal dan waktu mereka mengekstraksi itu mereka tahu. Mereka bisa predict kapan drilling headnya itu kira-kira harus mulai di-maintain atau diganti misalnya sebelum terjadi failure point misalnya ya kan. Jadi bisa mempredik itu salah satunya, atau bisa mempredik dia nggak cuma dari drilling tapi dia juga mempredik dari harga pasar oil di seluruh dunia tuh akan seperti apa. Jadi dia pas dia tahu harganya kira-kira akan turun, produksinya dia bisa mengurangi produksi tersebut supaya mereka nggak adding too much cost as well, right, in this case. Nah, pertanyaan nih mungkin kan judulnya Why Companies Need to Implement Data Science. Tapi kalau misalnya dari perspektif employees, will that kalau gitu lama-lama kerjaan saya hilang dong. Ini mungkin ini kembali lagi ke somewhat true. Somewhat true. Jadi kalau kerjaannya memang kerjaan yang repetitif, ya itu gampang di-replace sih sebenarnya ya. Karena misalnya saya cuma data entry, masukin data melulu gitu kan. Itu at risk of being replaced essentially. Karena banyak sekali teknologi baru misalnya yang bisa membaca. Misalnya yang tadinya saya data entry untuk data-data yang tadinya manual di paper gitu kan.
Contohnya Snapcard gitu kan. Snapcard itu kan mereka snapping receipt, terus habis itu langsung sama robotnya mereka bisa melihat dari resip ini orang ini membeli Coca-Cola berapa banyak, mereka membeli beras berapa banyak gitu kan, harganya berapa, di mana, dan so forth. Nah biasanya kalau misalnya kita nggak pakai OCR atau suatu scanner yang otomatis, itu kita harus masukin datanya secara manual, ketik sendiri. Nah itu maksudnya data entry person kan. Sebenarnya ini sudah mulai di replace yang seperti ini kan. Atau lebih advance lagi lah, misalnya contohnya lawyer itu kalau di kebanyakan itu lebih melihat, sebenarnya kan lawyer itu kan kalau melihat suatu agreement, term-termnya itu semuanya dibaca, read through sampai semuanya kan. Tapi sebenarnya legal paper itu kan banyak kesamaannya juga gitu kan. Iya, benar. Nah, misalnya Goldman Sachs mereka memakai AI untuk replacing lawyer mereka ini jadinya. Wow, oke. Jadi lawyer yang tadinya it takes about 1,000 hour manual labor to go through documents, mereka bisa doing all this automatically in like hours, you know, not 1,000 hour but like only a few hours misalnya, right? So that's amazing. Dan di Indonesia sendiri udah ada kan supermarket yang memang gak pakai manusia sama sekali. Mas Manuel tahu ada supermarket AI. Di mana ya? Dia di Pick, dia dari JDID. JDIDX. Jadi waktu itu kita sempat bikin acara tentang community event, algoritma bikin community events, how data science and machine learning can change retail industry. Nah, itu jadi mereka punya supermarket yang gak ada manusia sama sekali, Mas Manuel. Itu di Pick, dan itu sudah mulai ada. Contohnya di Indonesia saja sudah ada. Right on our door. Jadi kira-kira apakah nanti akan mungkin minimarket lain akan mengikuti dan segala macam? Kayaknya ke depannya untuk long term mungkin pasti akan tergantikan sih. Oke, jadi ini yang menarik sih. Jadi bakal banyak occupation atau job yang berhubungan dengan administratif dan sebagainya itu akan di-replace supaya mungkin tujuannya adalah supaya manusia itu bisa melakukan pekerjaan yang lebih memberikan nilai. Betul. Jadi banyakkan makanya company sekarang kan juga mulai invest di training of their own people kan, to upskill orang-orang tersebut supaya mereka juga melihat employee ini sebenarnya potensinya ada dan mereka pinter, cuman sayangnya belum diasah gitu, belum digali dan belum ditrain gitu kan. Jadi ini yang company actually doing seperti BCA. Mereka saya kemarin ngobrol sama Arman Hartono ya, sangat impressive karena dia bilang di BCA itu our number one capital itu human capital. So why do we really invest a lot in training adalah because that is our source of production is human jadinya. Makanya dia benar-benar BCA ini sangat-sangat invested a lot into training their people in data science. Sangat amazing. In data science. That's cool. Even pekerjaan yang dulu orang tua kita kamu kalau nggak jadi dokter, jadi pengacara, jadi insinyur, soon will be data scientist replaced. It's quite alarming lah kalau bisa dibilang. Kita tend to underestimate the progress of technology kan. Kita lihat masih lama lah nih mana bisa sih. But kita nggak we don't feel it directly, tapi karena it happens over time, right? Tapi kalau kita bisa lihat, let's go back like 5 to 10 years ago. We don't even have all this stuff kayak Gojek and all this stuff, right? And then suddenly bam, it happens. And how do the human actually react to it, right? Kayak kita lihat kok all of a sudden gitu, but it's not. Everything is a gradual process juga. Cuman mungkin nggak kelihatan aja sampai terakhir. Soalnya kan how startup work itu mereka growing kayak quite flat kan. Tapi tahu-tahu pas ujung-ujungnya mereka hit a market fit, mereka langsung exponential growth. Langsung kayak nah itu impactnya langsung keluarnya gede banget, bam gitu. Nah disruptionnya juga sangat besar kayak kan yang terjadi. That's cool. That's a
That's pretty amazing facts yang kita semua harus aware ya. Yeah. Oke, move on to the next questions. Kan tadi kita udah bahas soal ada 3 hal yang diharapkan companies ketika mereka mengimplement data science. 4 things ya. Four things. Yang ada tadi descriptive, diagnostic, Oh no, it's predictive. ini maksudku yang why-nya kan ada Oh, ya. value creation, Oh, iya. cost efficiency, dan mitigating risk. Iya. Ya. Salah satunya. Salah satunya. Ada banyak sekali sih sebenarnya. Oh, itu salah 3-nya ya. Itu cuma contoh, 3 contohnya 3 contoh. aja. Ya, Oh, jadi, oke. tapi sebenarnya ada banyak sekali. Bisa diambil dari contohnya HR ya kan. HR sendiri tuh ini kan how do we recruit people misalnya. Jadi di Google misalnya kemarin tuh mereka menggunakan machine learning untuk mengetahui kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang tepat untuk ditanyakan untuk posisi-posisi yang tepat gitu kan, yang mereka inginkan. Pas mereka sesudah mereka mengimplement itu, di Google itu orang-orang yang datang dan mendapatkan posisi yang mereka dapatkan, retention rate mereka tuh naik menjadi 80%. Ya, jadi as simple as asking the right questions to make sure that this person is in the right role actually can increase a lot of the HR performance in this case, right? Jadi itu salah satu contoh. Jadi mungkin memang tadi kita udah ngomongin tentang risk, tentang Cost efficiency dan value creation. dan value creation. Tapi there are many other application di sini. I see. Yeah. Itu cuma the 3 general things yang 3 general ya, things ya. Tapi lebih banyak lagi. Even lagi. like culture aja tuh juga bisa dibantu dengan adanya implementation of data science in the company. Karena if you're actually a data driven company, you're basically making sure that people make people make decisions not just based on intuition, tapi juga memiliki suatu factual data yang mereka bisa back their hypothesis atau their intuition, right? Those are some of the things people think. People analyze their decision and make questions yang lebih data driven in this case, right? So those are example of culture where a culture that is built through data science as well. Okay. Yeah, many impacts. To be data driven ya. Data driven, yeah. Oke. Tadi Mbak Megi udah ceritain soal JDID yang di ini ya, yang di mana? Peak ya. Itu mirip kayak yang Amazon Go itu ya. Iya, Oke. mirip banget. I see. That's pretty amazing. Yeah. Oke. Mungkin nih pertanyaan lainnya. What suggestions that algorithm can give to companies or business leaders, decision makers on how to quickly implement data science? Definitely kita harus look at is our people and mindset ready, right? Jadi dari sisi challenging their own culture basically, that like atau assumptions yang tadinya mindsetnya tuh things that we do can actually be done by a worker, with a knowledge worker. Why do we need to do it through using computer atau using algorithm, right? So even just having the courage and humility to develop this kind of learning mindset is very important. Jadi mau belajar, mau humble to actually adopt new knowledge and new ways of doing things, and being able to automate some of the things, right? Or willing to automate some of the things that they do. Second thing important adalah hiring the right people. So hiring the right talent with strong knowledge in their domain knowledge. Jadi kayak not just the technical skills, karena the technical skills of data science tuh bisa diajarin. Kayak misalnya cara programming, cara matematika dan statistik itu kan hard skill yang sebenarnya bisa diajarin. Tapi the domain knowledge sendiri itu juga perlu in this case. Contohnya apa tuh? Jadi misalnya orang yang sudah lama di suatu industri perbankan, ya kan? Dan sangat experience itu waktu mereka belajar data science dan mereka mengerti cara memakainya, akan enhance mereka punya model sendiri.
model yang mereka buat, karena logic dan prosesnya itu mereka sudah ngerti dengan baik, ya kan. Jadi having somebody like that combine dengan skill set data science-nya itu akan menjadi sangat powerful. The other part adalah designing the right team structure, right? So Timnya ya. yeah, team structure, making sure that the team is collaborating with each other and emphasizing on communication antara satu sama lain. Jadi karena kenapa communication ini sangat important juga, having like an open communication in the company and having that kind of culture is important, karena in data science kalau misalnya data scientistnya nggak bisa communicate dengan end usernya, mereka nggak bisa dapetin insight atau nggak bisa dapetin suatu the right process, misalnya the right logic from that person to make the right model misalnya kan. Atau misalnya data scientist ini sudah mendapatkan suatu insight tersebut, tapi nggak bisa mengkomunikasikan insight tersebut ke teman-temannya, ke departemen lain, akan percuma. Karena if knowledge is created tapi knowledge is not dispersed to everybody, then it's useless, karena it's just ideas tapi nggak ada actionnya gitu. Nggak ada action ya kan? Yeah. So it's important to be able to communicate. Jadi itu nomor 3. Other things misalnya dari sisi capturing the data itself ya. Jadi making sure that companies are able to digitize their data is important. Kalau semuanya masih manual on paper, you want to do data science on this, it's gonna be hard. Jadi perlu sekali digitization itu penting, and bisa di store in an efficient manner. Jadi kayak something yang bisa accessible juga ke tim-tim data science atau tim-tim yang memang sedang membuat proyek tersebut, ya kan. And finally, and one of the most important, ini lebih dari sisi management atau dari business unitnya ya, adalah identifying the right problem. Right. Jadi to solve apa yang you want to solve actually through data science. Pertanyaannya itu sangat penting, karena in data science sendiri, without having the question, what are you trying to actually extract, what kind of data you want to extract, akan sulit. Misalnya the end of mind-nya ya berarti. Ya, jadi apa misalnya yang gampang ya, kayak filmnya Brad Pitt lah, yang Moneyball itu kan. Dia kan his question is quite simple. Can I build a winning baseball team to be exact, with a small budget? It's a very simple question. Tapi dia menggunakan statistik untuk mencari player-player yang sangat bagus. Dia nggak usah liatin kayak cara lempar bola, cara ngehit the ball gitu kan. Dia liatin aja statistiknya, performance-nya orang-orang ini kayak begini gitu kan. Terus akhirnya sudah tahu pertanyaannya, terus dia gali datanya, dia dapat datanya, terus dia bisa identify player-player mana yang dia mesti recruit akhirnya. I see. Next questions that kita penasaran nih ya. Costly nggak sih untuk membangun sebuah data driven company? I think how much is the investment? I think so that's why ini sangat penting juga ya. Sebenarnya kebanyakan company itu yang startup kecil itu, mereka mikirin kayak gimana ya caranya kalau kita mau implement data science and so forth. Mungkin kurang cocok buat company-company yang SME, yang kecil-kecil gitu ya, karena datanya juga masih belum banyak, dan 2 mereka mungkin belum mendapatkan suatu market fit gitu kan. Biasanya tuh yang sudah bisa mulai mengimplement tuh data science biasanya company yang medium size up gitu. Medium size up. Mereka udah cukup banyak datanya yang mereka collect, dan sudah kira-kira bisa mengoptimisasi apa yang mereka ada gitu. Sedangkan kalau misalnya masih company kecil, mereka masih memfokus gimana nih caranya kita dapetin suatu fit dengan marketnya kita, gimana kita bisa mendapatkan revenue in this case, masih memikirkan yang seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sendiri masih lebih ke operational, lebih ke executionnya sendiri bagaimana, ya kan. Masih belum ke bagaimana monetizationnya dari data-data yang mereka ada. Jadi karena emang nggak murah untuk implement data science, perlu infrastructure investment, perlu investment in building a team and knowledge, ya kan.
and how to actually collect the data itself. It takes time and it takes effort, right? Jadi memerlukan company yang biasanya sudah cukup bisa afford this kind of things. Jadi biasanya itu yang medium size up to large scale companies. Yeah. Oke, understand. Nah, mungkin pertanyaan lain yang rada menarik yang mungkin banyak orang mikirin. Ada nggak sih sebuah industri atau beberapa perusahaan yang mungkin in a few more years nggak bakal butuh data science implemented? Is there any? Kayak media, let's say kita kan KBR, do we need data science? I think eventually you will do, right? Because you need to understand your consumer really well, your listener really well, profiling mereka seperti apa, supaya bisa mendapatkan kayak listener yang lebih banyak. Sebaiknya kita advertise di mana aja, ya kan? Yes. Itu salah satunya dari sisi marketing atau dari sisi experience of the user itself yang dengerin podcast ini siapa aja sebenarnya, ya kan? Terus jadi dari situ bisa tahu topik-topik apa sih yang sebenarnya mereka find interesting yang kita deliver ke mereka supaya mereka lebih sticky, ya kan? Lebih dengerin podcastnya ini, ya kan? Itu lebih targeted jadinya, lebih optimized. Kalau misalkan Indonesia atau sebuah negara secara keseluruhan, kan Indonesia ini terdiri dari banyak industri. So for a country to push atau to facilitate the companies to be able to absorb this data driven culture, do you have any suggestions? Yeah, definitely a few things sih. Making sure kayak datanya itu the first one yang tadi datanya sudah di-collect dengan baik, di-digitize, ya kan, and stored supaya nggak ada data leak atau data yang hilang gitu kan. Ini for government nih, berarti government needs to promote digitization. Digitization, tapi juga mereka juga harus upgrade mereka. Kalau infrastrukturnya masih belum siap gitu kan, infrastructure juga harus sudah siap. Jadi maksudnya if you're collecting remotely dari jauh, you need to make sure that the connection of the telco is, because it's almost like like IoT, right? So dari sensor-sensor dari, misalnya mereka memiliki suatu, let's say military, they have a listening post somewhere in the jungle gitu kan, yang nggak ada orangnya. Kalau infrastrukturnya belum siap dan data yang mereka akan collect mungkin akan lost, ada beberapa yang mereka nggak dapat gitu kan. So it has to be also reliable in terms of the connection of the communication itself, right? I mean, the other one is like after you make sure that the data is collected correctly and the data is stored properly and managed, how do you actually operate this data, right? Jadi kayak how do you actually turn this data into insight? How do you create experimentation? How do you curate the data, right? Itu another step. And after that, you need to be able to evangelize the data to the people. Jadi if the data is only kept with the data science team, it's useless, right? Yes. So you need to be able to make sure that there's analytics in every function of the department, right? Mereka mulai memikir secara analytical on every function, and mereka, the people know, or the management know, or even the leaders know how to prioritize problem statement. Yes. Karena akan banyak tuh problem statementnya, ya kan, tapi yang mana yang harus diprioritize dulu, ya kan. And they need to be able to increase the literacy in terms of data. Jadi kayak making sure people be able to talk in they understand statistics terms, kayak p-value, kayak standard deviation, and so forth. This data literacy needs to be implemented to almost all the teams, so they understand when they get the report, the data, they know what it actually means, how they actually interpret it, right? Yes. Yeah. And then you can from there actually create sesuatu to evaluate
how far you've actually gone in terms of implementing this data culture in your team, right? Jadi again, yang tadi saya pernah cerita, some of the cultural marker could be like, okay, the way people ask questions, right? Is it specific? Is it measurable? Is it actionable, right? Like, you know, smart, right? Smart, like, is yeah. it timely, right? Yeah. So the way people ask question is like that. Like everybody's talking in that manner. It's gonna be Okay. great, right? Yes. Really clear in that sense. How does analysts add value misalnya? Like they will be able to be able to answer that easily, right? In the team, right? And what kind of metrics are being tracked, right? Jadi everybody knows exactly what their key results are. They know what the OKR of the company and how their actions would actually translate to the contribution of the company's overall OKR, right? Jadi OKR. OKR is objective key results. Objective Yeah. key results. Jadi Okay. misalnya kalau di algoritma, right? Salah satu OKR kita adalah become the fastest growing data science school in Indonesia, right? Okay. Nah, KR kita adalah, for example, we need to grow 30% per month, misalnya, right? So, okay, and then that's salah satu KR-nya kita. Kita ada KR lain lagi di situ. Jadi biasanya top kita ada 3 KR ya kan di satu OKR ya. Oh, okay. Okay, Dari cool, satu cool. objektifnya. So it's kinda even government needs to harvest the benefit ya dari data science ini. Jadi nggak cuman companies juga tapi government juga. So it's like simply semua field itu harus harvesting this kind of benefit. Starting to think through using that Okay. kind of mindset and culture. At least the basically. mindset and the Yeah, culture it's ya. already Okay. even that is already really good. Jadi salah satu contohnya yang kemarin Arman pernah cerita, it's really good actually. The founder of BCA itu sebenarnya udah data driven banget. So it also comes from the leadership. Jadi the founder itu Pak Salim, siapa ya salah satunya saya lupa. Tapi tahun 70-an atau 60-an dulu. Yeah. Sudono Salim. Iya, Sudono Salim, Yeah. betul. Itu dulu he said, you know how he's data driven? He actually writes every single thing on his book on paper. Okay. Every single thing is he records, right? The interest rate and so forth. Jadi itu a form of tracking the data itself secara manual, Okay. right? Dari leadernya sendiri tuh he knows how to actually make everybody accountable. He is the first data scientist of BCA ya. Yeah, basically he is in this sense, right? Yes. Interestingly enough. Interesting. Yeah, Very and- interesting. Yeah, and it's important for the leaders to be data driven so that the people underneath will follow through. Oke, nih saya jadi menarik ya. Jadi kayak kalau saya bisa bilang the first data scientist in BCA, Pak Sudono Salim, Yeah. managed to build the most valuable banks in Southeast Asia, Yeah, right? correct. Yeah. Wah, this is a very interesting facts that Yes. how being data driven can add value to the Yeah. company. Okay. To be honest, like the term data science is sebenarnya it's just a hype, right? Ya. Tapi the study of statistics, the study of data itu udah ages and ages and ages ago, udah lama dikerjain. Exactly. Mungkin Yeah. pedagang waktu zaman VOC juga udah pakai ini. Udah pasti kan di record secara manual aja. Jadi kenapa data science itu sekarang baru dipakai-pakai kan emang gara-gara adanya kombinasi dengan computer science, right? Yes, oke. Ya, jadi that's how they Itu pedagang yang nyuruh kerja paksa gitu ya. Yeah. Juga mungkin udah ngitungin orang Belanda. Ini harga rempah-rempah udah berapa nih? Yeah. Oke. Yeah, Oke. so yeah, I mean at the end of the day you can see lah pokoknya by 2020 tuh ada a research company economics intelligence unit dari Morningstar, they predict that by 2020 1.2 trillion US dollar Wow. of revenue will be reaped by insight driven company in the world. Jadi it's huge. I mean right now already salah satu yang I think amazing yang people should know kalau mereka suka investment ya adalah this company called Amadeus Investment Partner. Mereka bisa
you guys can Google it, Amadeus Investment Partners. So dia tuh nggak pakai traditional trader atau investment fund manager, tapi mereka cuman pakai purely machine learning and AI to actually trade stocks. Ini udah dari tahun 2000, mereka udah implement ini udah lama, dari tahun 2007 2008 kerjasama sama Nvidia. Oh, okay. And all their trading of the stocks are done automatically through AI, right? Did they outperform the Oh. index? They outperform double the index. They double the S&P 500 index, while they half the maximum drawdown versus S&P 500. They also double the Sharpe ratio of S&P 500. So kalau bisa dibilang orang yang nggak ngerti tentang Sharpe ratio dan maximum drawdown, in simple term, you basically invest half the risk, but you get double the return. That's crazy. Yeah. Oke, mungkin ada lagi Mas Nayoko, Mbak Megi yang mau ditambahin sebelum kita nutup podcast ini? I think do all the stuffs. I think for now that's all. I mean, we just want to basically tell people that data science is very, very useful for companies who are looking to optimize or get new value from their operations, from their business, right? Data science is also very useful to increase profitability by making your processes more efficient, identifying identifying early in the things that can be prevented, for example, in terms of maintenance. So there are so many uses of data science, and companies should really start to focus more on building a great culture, on building a great talent as well, human capital, and invest a lot in their human capital as well. Okay, see you guys. See you guys.